Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratil mukarramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus mushola An-Nabawi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat Jumat dan tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan serta hidayah dari Allah, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat fardu isya dan insya Allah disusul dengan tarawih secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah 3 macam amal yang pahalanya Allah sendiri yang akan balas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang beramal soleh, itu pahalanya Allah lipat gandakan dari 10. Kita misalnya baca tasbih 1 kali, pahalanya Allah lipat gandakan 10. Kita sedekah 1000, Allah lipat gandakan jadi 10. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada tambahan, nengok kualitas amalnya. Kalau kualitas amalnya bagus, itu Allah lipat gandakan sampai ila 700 kali lipat. Tapi ini ada 3 jenis amal yang pahalanya bisa lebih dari itu. Sebab Allah sendiri yang akan balas secara langsung. Ibarat orang kerja, ini gajinya langsung dari bosnya. Apa amal tersebut Pak? Yang pertama al-afu. Apa itu al-afu? Menurut kamus bahasa Arab ke Arab, kamus Mu'jam al-Ma'ani, yang dimaksud dengan al-afu itu adalah at-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul iqabi 'alaihi. Mengampuni, memaafkan kesalahan orang dan tidak membalasnya meskipun kita mampu melakukannya. Itu namanya al-afu. Jadi orang yang punya sifat al-afu, punya sifat pemaaf, itu Allah sendiri yang akan langsung balas pahalanya. Dalilnya mana Pak? Surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf lalu berbuat baik kepada orang yang pernah menyakitinya, maka Allah sendiri yang akan balas pahalanya. Tapi itu sulit Bapak Ibu, agak-agak langka ini. Ada orang zalim sama kita, menyakiti kita, kita maafin, terus kita malah yang berbuat baik sama dia, ini agak sulit, ada langka nyarinya ini. Sebab orang yang punya sifat begini, ini ada sifat para nabi dalam dirinya. Kalau kita baca Asmaul Husna, itu ada sifat Allah yang namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi orang yang punya sifat pemaaf, ada sifat Allah dalam diri orang tersebut, tapi sulit, langka kita menemukannya. Yang ada kadang-kadang kalau orang zalim sama kita dan kita mampu membalasnya, nah ini kadang-kadang kita ngajak anak, ngajak keluarga, ngajak teman, wah saya disakiti sama si ayah, sudah balas. Bahkan sampai turunan kadang-kadang. Nah yang kedua adalah as-sabru. Apa itu as-sabru? Masih menurut kamus Mu'jam al-Ma'ani, yang dimaksud dengan as-sabru itu adalah as-sabatu amama syada'idi wa tarku syakwa minal bala'i li ghairillah ta'ala. Memantapkan hati, mengokohkan jiwa ketika ditimpa musibah serta tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan as-sabru, sabar. Jadi kalau kita mengaku sabar, tapi kesana ngeluh, kesini ngeluh, kesi A ngeluh, si C ngeluh, ini tidak sabar namanya, tidak sesuai. Jadi kalau kita merasa dan mengaku sabar, kita mesti ikhlas. Dan orang ikhlas dia mesti sabar, orang sabar dia mesti ikhlas.
Dan orang yang punya jiwa penyabar, ini pahalanya Allah sendiri yang akan balas. Dalilnya surat Al-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar, kata Allah, yang pahalanya itu bighairi hisab, tanpa batas. Jadi bukan 10, bukan 700, tapi terserah Allah, tidak ada limitnya, tanpa batas. Tapi sekali lagi, berjiwa sabar ini juga sulit Bapak Ibu. Jangankan bersama orang lain yang watak dan karakternya beda. Kadang-kadang dengan istri kita sendiri yang puluhan tahun hidup bersama, tinggal satu atap, satu ranjang, kita kurang sabar. Bahkan dengan darah daging kita sendiri kadang-kadang kurang sabar. Anak kita masih kecil dan dibentak-bentak, jiwa bedingnya meronta mendengar suara bentakan kita ya. Oh, kita pukuli ya, kadang-kadang kita caci, kita tendang gitu. Tapi ini mendidik anak keras Pak, tegas, betul, tapi jangan kasar. Sebab anak itu adalah kesempatan kedua kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Kalau kita mungkin dulu jahiliyah, obatnya sudah umur 40-50. Nah, kesempatan kedua kita anak kita ini. Kalau bisa jangan sampai anak kita ini masuk ke jurang-jurang jahiliyah dan lain sebagainya. Kesempatan kedua adalah anak kita. Kita ingin sebaik mungkin sehingga nanti menjadi generasi penerus yang saleh dan salehah. Dan yang ketiga, yang terakhir, amal yang pahalanya Allah sendiri akan balas adalah asyam, puasa. Dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke-1904. Kalau dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1151 itu ada sebuah hadis kursi di mana Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam." Semua amal anak cucu Adam untuk mereka sendiri kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan uniknya Bapak Ibu, dua amal sebelumnya yaitu pemaaf dan penyabar, waktu momen yang paling tepat untuk mengasahnya adalah ketika di bulan suci Ramadan. Dari pagi sampai sore ya, dari subuh sampai maghrib kita makan, nggak tidur, nahan diri, nggak emosi, ya, nggak berdendam dan lain sebagainya. Kita melatih diri kita menjadi pribadi muslim yang pemaaf dan penyabar. Jadi kesimpulan singkatnya, kalau hari ini ada orang puasa Ramadan tapi jiwanya pendendam, agak sulit memaafkan orang, sedikit-sedikit dengki, sedikit-sedikit dendam, ini ada yang salah dalam tata cara pelaksanaan puasanya. Kalau hari ini ada orang puasa Ramadan cuma emosian, sulit mau sabar, emosinya mudah terpancing, dan kalau sudah emosi, sudah marah, lama pula redupnya. Nah, ini indikasi ada kekeliruan dalam tata cara pelaksanaan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan pola yang singkat pada malam hari ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga kita ke depannya betul-betul menjadi hamba Allah yang pemaaf dan penyabar tanpa harus mengkambing hitamkan siapapun di antara kita. Kalau ada kerupuk kuda, tentu ada kerupuk sendiri. Semoga yang hadir di sini Allah kasih umur panjang supaya bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.